Kalau dulu judi itu sering dianggap sebagai kegiatan yang terbatas karena kita harus ketemu dulu sama orang untuk melakukan itu, tapi sekarang udah beda keadaannya. Karena ada nih data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK serta Satgas Pemberantasan Judi Online, disebutin kalau jumlah pemain aktif judi online di Indonesia itu bisa sampai 4 juta dan masih bertambah dari beberapa tahun terakhir. Bahkan fenomena ini tuh bukan cuma nyasar ke orang dewasa, tapi ke beberapa kelompok umur, kayak anak-anak, remaja, sampai ke usia produktif. Kalau dilihat dari data tadi, salah satu yang bikin aku khawatir adalah karena judi online udah nyasar ke anak-anak dan remaja. Nah, dari data tersebut, disebutin kalau anak-anak di bawah 10 tahun itu bisa sampai 80.000 orang dengan perputaran uang hingga ratusan miliar rupiah. Fenomena ini terjadi tentu aja karena anak-anak dan remaja sekarang itu tumbuh bareng media dan juga internet. Makanya mereka bisa dengan mudah mengakses semua itu. Masalahnya, promosi judi online sekarang udah dikemas dengan sangat baik. Kayak game biasa aja, bikin anak-anak tuh ngerasa itu adalah hal yang normal. Kayak tampilan websitenya tuh udah oke, udah bagus, terus ada hadiahnya juga. Makanya ngasih euforia tersendiri ketika mereka menang. Selain itu, anak-anak dan remaja di usia segitu punya rasa penasaran yang besar, dibarengin dengan mereka yang belum punya kemampuan untuk bedain mana yang baik dan mana yang buruk. Kalau tadi kelompok anak-anak dan remaja itu biasanya rentan terkena karena pengaruh lingkungan dan juga rasa penasaran yang tinggi. Nah, kelompok paling besar justru datangnya dari usia produktif, yaitu 30-50 tahun. Berdasarkan data dari PPATK, disebutin kalau usia tersebut bisa mencapai 1,64 juta orang. Dampaknya bukan cuma ke individu mereka, tapi juga bisa berpengaruh ke kehancuran ekonomi keluarga, KDRT, dan juga meningkatnya angka perceraian. Menurut pendapatku, salah satu penyebabnya adalah karena di usia produktif itu merupakan fase yang banyak tekanannya. Tekanannya itu berat banget, makanya ketika kondisi ekonomi lagi buruk, terus ada tawaran yang ngasih hasil cepat, pasti itu akan kelihatan menarik di mata mereka. Apalagi transaksi sekarang tuh makin mudah, ada e-wallet yang pastinya banyak banget orang dewasa itu punya. Tapi di satu sisi, karena ini merupakan usia yang banyak tekanannya, ini bisa banget ngaruh ke mental diri mereka masing-masing. Makanya terjadi kasus KDRT, perceraian, dan lain-lain. Kalau dikaitkan dengan literasi media, kita bisa lihat kalau media itu bisa banget memengaruhi cara orang berpikir serta membentuk cara orang berperilaku. Orang yang punya kemampuan literasi media yang baik tentunya akan lebih sadar kalau nggak semua hal yang kelihatan menguntungkan itu benar-benar aman. Kalau dilihat dari fenomena tadi, pertanyaannya itu udah bukan siapa aja yang bisa kena judi online, karena di zaman sekarang semuanya bisa kena. Makanya kita ganti ke gimana sih cara kita untuk menjaga diri kita dari jeratan judi online. Nah, kalau dari perspektif literasi media, ada beberapa hal yang bisa kita lakuin. Yang pertama adalah membiasakan diri kita untuk terus berpikir kritis terhadap media digital. Jadi nggak semuanya itu harus kita telan mentah-mentah, harus kita pilih lagi mana yang baik dan mana yang buruk. Yang kedua, kita harus paham gimana cara media itu bekerja. Nah, sekarang ada yang namanya algoritma, dan algoritma itu dirancang supaya penggunanya bisa bertahan lebih lama dan berinteraksi lebih lama. Nah, jadi kalau misalkan kita ngelihat konten yang sama terus-menerus, itu bukan berarti kontennya baik, tapi karena sistem ngelihat kita tertarik sama konten itu. Ketiga, kita harus mengontrol finansial kita. Kita harus tahu prioritas kita seperti apa, dan jangan bersikap impulsif. Terakhir, terus melakukan verifikasi informasi. Kalau misalkan ada ajakan yang nawarin hasil yang cepat atau mudah, penting buat kita untuk mempertanyakan sumber dan keamanan dari pesan tersebut. Jadi menurut aku, inti dari literasi media itu justru bukan bikin kita anti sama teknologi, tapi ngajarin kita untuk jadi pengguna media yang lebih wise. Aku juga sedikit kepikiran kalau misalkan aku diumpamakan menjadi Menteri Komunikasi di Indonesia, solusi yang aku tawarkan untuk memberantas judi online adalah bukan cuma fokus pada pemblokiran situsnya aja, tapi kita harus fokus pada roots-nya atau akarnya, yaitu mindset orang-orang. Nah, makanya caranya adalah dengan memperkuat literasi media dan juga literasi digital, supaya masyarakat bisa lebih kritis terhadap suatu konten dan tidak mudah terpengaruh. Selain itu, aku akan memperketat pengawasan terhadap platform digital dan juga transaksi elektronik, serta mempercepat sistem pelaporan. Menurutku, kebijakan ini lebih tepat karena kita nggak cuma memberhentikan akses sementara aja, tapi juga mengatasi akar masalahnya, yaitu karena rendahnya literasi media masyarakat. Dari pembahasan ini kita bisa lihat kalau judi online itu bukan soal teknologi aja, tapi gimana masyarakat bisa memahami media yang mereka konsumsi setiap harinya.
So be wise in consuming media, karena di era digital sekarang bukan cuma soal gimana cepatnya kita nerima informasi, tapi juga gimana kita bisa memahami dan menyaringnya secara kritis.